Mas, kemana anak-anak tadi? Kok mereka nggak ada di sini? Aku juga nggak tahu Bu, mungkin anak-anak tadi udah pergi. Ada Bu Mila sama Pak Hadi. Gimana sapinya? Pasti makin seger buger kan? Saya belinya aja mahal banget loh. Sehat apanya, Pak? Baru sehari aja udah meninggoy. Saya rugi 80 juta. Saya gak mau tahu ya. Bapak harus jelasin baik-baik tentang sapi ini. Apa benar ini sapi yang sehat, Pak? Kalau sampai Pak Minho berbuat curang kepada istri saya nggak akan diem Pak. Dia rugi puluhan juta karena Bapak. Cepat, ganti rugi sekarang juga Pak. Saya nggak tahu kenapa sapi itu bisa meninggoy. Dari ternak, sapi itu baik-baik aja. Kalian salah ngasih rumput kali. Nah, kalau kayak gini kan nggak kelihatan penyakit kutunya, sapinya juga kelihatan berisi. Jadi aku bisa jual sapi ini deh. Lagian, kenapa harus penyakitan sih? Bikin ribet aja. Oke, udah selesai. Besok tinggal aku angkut aja deh ke kandang. Semoga aja ada yang beli. Kalau nggak ada, parah banget sih. Hahaha. Gimana Bu? Sapinya jadi bagus banget kan Bu? Siapa coba orang selain Bapak yang bisa mengembalikan sapi penyakitan jadi sapi sehat gini? Kamu pikir cara ini akan selalu berhasil, ha? Sapi yang sakit itu mau Bapak ubah sampai beda warna pun nggak akan jadi sehat, Pak. Apa Bapak nggak pernah mikir ke depannya, Pak? Santai aja Bu, kalem. Sapi ini pasti bisa bertahan kok. Karena bedak yang aku oleskan ini bisa membuat penyakit kutu itu hilang Bu. Enggak, Pak. Sekali sakit tetap sakit. Mau Bapak ubah sedemikian pun sapi itu bakal tetap drop. Kamu ini so tahu banget sih Bu. Aku yang tahu Bu. Jadi aku yakin sapi ini tetap sehat Bu. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Jadi jangan banyak cincong ya. Kamu nggak berhak mengomentari apa yang aku lakukan ini Bu. Pak, kamu jual sapi ini dengan harga selangit kan, Pak? Terus kalau sapi ini tiba-tiba meninggoy, apa yang bakal Bapak lakuin, ha? Kamu mau ganti uang itu ke pembeli, Pak? Bu, jadi penjual itu bukan hanya pintar soal uang, tapi juga harus memiliki strategi yang bagus. Ya, aku bisa cari alasan dong, Bu. Kamu ini gimana sih? Terserah kamu deh, Pak. Aku cuma mau kamu itu berhenti. Udah itu aja. Apa susahnya sih, Pak? Apa yang bikin kamu terus maju untuk berbuat curang, ha? Ya, aku mau dapat uang banyak dong, Bu. Kan tujuan utama berbuat licik itu ya dapat untung, Bu. Ingat ya, Pak. Kalau suatu saat kecurangan kamu itu terbongkar, aku nggak akan nolong kamu. Dan kamu urus aja semuanya sendiri. Hidup Asil itu terlalu jujur. Jadi dia selalu berkata seolah dirinya itu paling suci. Pak, Bu, sapi-sapi saya ini sapi unggulan. Ini adalah sapi paling sehat. Sapi yang saya jual tidak seperti di kandang yang lain. Sapi ini tidak memiliki penyakit apapun. Tapi kok kayak kelihatan kurus dikit ya. Kayak tulangnya tuh kelihatan sedikit. Pak Minho yakin sapi ini kelihatan sehat, Pak. Oh, ini sudah biasa terjadi kepada sapi-sapi yang lain juga, Nek. Mau segemuk apapun itu, pasti tulangnya kelihatan sedikit, Nek. Oh gitu. Ya udah, saya mau satu, Pak. Yang badannya bener-bener gede ya. Jangan yang badannya agak kecil. Saya mau semua orang kebagian daging kurban ini, Pak. Semua orang harus mendapatkan daging itu, Pak. Saya juga mau, Pak. Sapinya yang itu ya, Pak. Soalnya kelihatan seger banget. Wah, boleh banget Bu. Semua sapi yang saya jual ini benar-benar sapi sehat, sapi paling unggul. Bahkan ternak lain aja kalah sama sapi-sapi saya ini. Iya, saya percaya kok, Pak. Oh iya, untuk pembayarannya bagaimana, Pak? Apa secara cash atau lewat transfer aja? Transfer aja Bu. Saya itu kalau pembayaran secara cash nggak terlalu suka karena uangnya cepet habis Bu. Hahaha. Penjual sapi zaman sekarang banyak gaya ya. Padahal bayar cash itu lebih mudah. Ya udah, berapa harganya? Nenek mau langsung transfer sekarang juga. Harga semua sapi ini sama rata Bu. Harganya 80 juta, siap angkut. Oke, siap Pak Minho. Langsung saya transfer juga ya, Pak. Hahaha, siap Bu. Aku udah bayar sapi itu. Kira-kira aku kasih nama apa ya? Supaya pas disembelih nanti aku bisa sebut nama sapi itu. Terus aku juga bisa mengenal sapi itu. Aku kasih nama Adit aja deh. Soalnya sapi itu lucu banget. Hehe. Sapinya gede juga Bu. Semoga bukan cuma lemak aja ya. Kebanyakan sapi montok kan karena lemak. Iya, semoga aja ya Mas. Terus aku juga seneng banget Mas. Akhirnya kita bisa kurban untuk tahun ini. Kita sama tetangga yang lain sama-sama beli sapi. Semoga ini berkah untuk semuanya ya Mas. Amin. Kamu itu kalau soal hewan kurban paling semangat ya. Yang banyak uangnya aja masih belum beli. Mas,
beli hewan kurban itu bukan soal banyak uang, tapi soal niatnya itu, Mas. Percuma kalau beli tapi hatinya nggak ikhlas. Ya misalnya cuma pengen dilihat sama orang, gitu maksud aku. Ah, iya, kadang ada orang yang kayak gitu. Oh iya, kamu beli harga sapi itu berapa, Bu? Aku beli harga 80 juta, Mas. Nggak mahal kok, segini kita berdua masih mampu. Nggak apa-apa kan kalau aku habis uang sebanyak itu? Gak apa-apa, Bu. Yang penting uang itu jelas kamu gunakan untuk apa. Dan satu lagi, kamu gak bohong soal pengeluaran uang ke aku. Tenang aja, Mas, aku nggak akan pernah bohong loh. Kamu lupa, pernikahan kita ini sudah bertahun-tahun. Masa kamu nggak tahu aku kayak gimana, Mas? Kamu pasti tahu lah, aku itu nggak pernah bohong kalau soal uang. Aku selalu jujur sama kamu. Aku nggak mau berbohong sama suami sendiri. Hahaha, iya, aku percaya, Bu. Besok kita lihat sapi kita ya, Bu. Bapak mau lihat sesehat apa sih sapinya. Iya, Mas. Semalam itu hujan, Mas. Terus sampai kita langsung meninggoy kayak gini. Itu kulitnya kenapa ya, Mas? Masa iya kehujanan semalam doang langsung gitu? Bu, apa jangan-jangan sapi ini bukan sapi yang sehat, Bu? Sapi sehat nggak mungkin meninggoy karena kehujanan. Sapi itu bisa nahan dinginnya air hujan, Bu. Aku juga nggak tahu, Mas. Pak Minho bilang sapi ini sapi unggulan. Tapi kenapa baru sehari ada di rumah kita pergi gitu aja? Aku nggak rela. 8 juta aku terbuang sia-sia, Mas. Kalau daging sapinya udah terbagi ke warga, aku nggak akan nyesel. Sabar, Bu. Ujian hidup itu emang nggak pernah kita tahu. Ini ujian hidup kita. Jadi kamu perbanyak rasa sabar ya. Insya Allah, Allah akan mengganti uang itu dengan hal yang lebih indah. Nemo, ini kasus yang sama. Kita sudah menemukan beberapa sapi yang meninggoy dengan kondisi yang sama, dan mereka juga membeli di tempat yang sama. Kamu benar, Kay. Ini kasus yang sama. Pasti yang dijual Pak Minho itu bukan sapi yang sehat sungguhan. Bisa aja sapi itu sapi yang sakit. Apa yang kalian berdua tunggu? Ayo kita langsung aja datang ke rumah Pak Minho. Kita harus menyelidiki semua ini dengan baik. Kita juga harus mengumpulkan barang bukti yang akan kita gunakan untuk meyakinkan semua orang. Jadi, kita nggak boleh sembarangan menceritakan kecurangan ini. Mas, itu kan gangster, Mas. Apa mereka sedang menyelidiki kasus ini ya? Kayaknya iya, Bu. Ayo kita ikuti mereka aja, Bu. Siapa tahu kita bisa menemukan keanehan, Bu. Iya, ayo, Mas. Mas, kemana anak-anak tadi? Kok mereka nggak ada di sini? Aku juga nggak tahu, Bu. Mungkin anak-anak tadi udah pergi. Ada Bu Mila sama Pak Hadi. Gimana sapinya? Pasti makin seger buger kan? Saya belinya aja mahal banget loh. Sehat apanya, Pak? Baru sehari aja udah meninggoy. Saya rugi 80 juta. Saya gak mau tahu ya. Bapak harus jelasin baik-baik tentang sapi ini. Apa benar ini sapi yang sehat, Pak? Kalau sampai Pak Minho berbuat curang kepada istri saya nggak akan diem, Pak. Dia rugi puluhan juta karena Bapak. Cepat, ganti rugi sekarang juga, Pak. Saya nggak tahu kenapa sapi itu bisa meninggoy. Dari ternak, sapi itu baik-baik aja. Kalian salah ngasih rumput kali. Masa gak mau ganti rugi? Sapi yang Bapak jual ini seperti penyakitan, Pak. Sapi yang meninggoy itu seperti memiliki penyakit kutu, Pak. Enak aja, mana ada saya jual sapi penyakit kutuan begitu, Bu. Jangan aneh-aneh ya, saya nggak berani berbuat seperti itu. Ibu jangan menuduh saya dong. Tuduhan ibu ini bisa merusak reputasi saya sebagai penjual sapi ini. Kalau reputasi saya rusak, ini semua gara-gara Bu Mila. Terus, kalau bukan karena penyakitan, kenapa sapinya bisa meninggoy dengan cepat, Pak? Bahkan saya belum sempat menyerahkan sapi ini ke Ustadz loh, Pak. Intinya saya nggak mau bertanggung jawab. Sapi saya itu sehat, Pak, Bu. Jadi jangan menuduh yang enggak. Gak bisa gitu, Pak. Sebagai penjual baik itu Bapak harus menanggung resikonya, Pak. Kalau Bapak seperti ini, warga nggak akan ada yang mau beli sapi Bapak. Jangan so tahu ya, pelanggan saya bukan hanya orang-orang sini, tapi juga banyak dari luar kota. Sapi saya ini selalu banyak yang beli. Jadi jangan berpendapat yang nggak jelas tentang saya. Awas aja ya, saya bakal sebarin berita ini. Kalau benar Pak Minho ngelakuin ini, saya kecewa banget sih. Saya selalu percaya sapi yang dijual itu sehat. Nyatanya ada kecurangan. Iya, Mbak, semua orang udah tahu kecurangan dia. Bahkan udah banyak yang curiga. Tapi ya kita nggak ada bukti. Semua orang juga nggak ada bukti. Jadi kita nggak ada yang berani negur. Padahal tinggal kita tegur aja. Meskipun kita nggak beli, ya kita harus negur dia, Bu. Jangan, Mbak. Takutnya Pak Minho menghina kita. Ya tahulah, kita nggak pernah beli sapi yang dia jual.
Mbak Koko sama Bu Lona nggak perlu khawatir, kan ada kita bertiga. Kita sedang mengatasi semua ini, jadi nggak ada yang perlu kalian khawatirkan. Tapi kalian itu masih kecil. Saya takut kalian kena seruduk sapi. Siapa yang mau bertanggung jawab coba? Kita nggak akan kenapa-napa kok. Kenapa Bu Lona nggak percaya sama kita? Semua kasus yang kita tangani itu selalu selesai dengan baik. Kita percaya kok sama kalian. Saya kenal betul sama kalian bertiga. Jadi saya percaya banget sama kalian. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Koko. Mbak memang yang terbaik. Aku nggak salah nih temenan sama Mbak Koko. Kamu ini bisa aja Nila. Tapi saya memang percaya sama kalian. Saya nggak pernah meragukan kalian sedikit pun. Jadi lakukan tugas kalian sesuka hati ya. Jangan dengarkan apa kata mereka, karena mereka hanya akan membuat kalian merasa tidak nyaman. Hehehe, apa sih yang aku nggak bisa Mbak? Gangster itu bisa melakukan apa saja Mbak. Jadi kalau ada apa-apa hubungi kita aja. Hahaha, siap. Nanti kita calling-calling ya. Banyak warga yang membicarakan aku, tapi aku nggak peduli. Yang penting aku bisa membuat sapi-sapi penyakitan ini jadi kelihatan sehat. Aku harus menutup penyakit kutuan ini dengan baik. Kalau kejadian kemarin terulang kembali, aku bisa aja kena masalah. Udah Pak, warga sudah mulai membicarakan kamu. Mereka terus bertanya soal sapi itu Pak. Aku nggak bisa menutupi kejahatan kamu lagi. Aku bersama ketiga anak itu akan membongkar kejahatan kamu Pak. Aku bener-bener akan bertindak supaya kamu nggak salah jalan lagi Pak. Jangan pernah kasih tahu siapapun soal ini. Aku nggak akan pernah rela kalau hanya aku yang hancur sendirian. Terus kamu mengajak siapa Pak? Gak ada yang berbuat curang selain kamu Pak. Hanya kamu yang berbuat curang dan menghalalkan segala cara agar kamu mendapatkan untung yang gak seberapa itu Pak. Kamu juga harus hancur, Bu. Selama ini kamu selalu menutupi rahasia aku kan? Jadi kamu juga harus hancur, Bu. Aku gak pernah ikut campur perbuatan kamu Pak. Aku gak pernah dukung kamu. Jadi buat apa aku hancur? Aku gak akan hancur Pak. Hahaha. Kamu yakin, Bu, kalau kamu itu nggak akan hancur? Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang belum pasti. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, kita lihat aja nanti Pak. Siapa yang bakal hancur setelah ini? Aku atau kamu? Aku akan buktikan siapa yang akan hancur sehancur-hancurnya. Dia terlalu percaya diri. Padahal dengan dia menutupi kenyataan ini, dia akan terkena akibatnya. Mungkin kali ini dia masih merasa aman, tapi tidak dengan nanti. Tidak. Kenapa sapi ini tiba-tiba ngamuk ya? Padahal tadi biasa-biasa aja. Mana kandangnya juga dihancurin lagi. Aduh, Pak, Bu, tolong saya. Tolong bantu saya menenangkan sapi ini. Saya nggak akan bisa kalau hanya sendiri. Tunggu, kok sapinya kayak lagi kesetanan ya? Mana kulitnya kayak penyakitan gitu lagi? Jangan-jangan ini sapi kena penyakit kutu lagi. Menurut info, memang seperti itu Pak. Sapi Pak Minho itu sapi penyakitan. Terus dia pakai vitamin, bedak sabur bayi, sama sisir rambut, supaya sapi itu terlihat sehat dan segar. Ibu tahu dari mana informasi seperti itu, Bu? Siapa yang udah ngasih tahu Bu Lona? Saya nggak pernah tahu soal ini, Bu. Ayo ceritakan sekarang, Bu. Saya tahu ini dari gangster. Mereka bilang mereka melihat sendiri apa yang dilakukan Pak Minho di belakang rumahnya. Pak Minho memang berbuat licik, makanya kita harus hati-hati sama dia. Dia itu pembohong. Saya nggak seperti itu, Bu. Sejak kapan saya berani menjual sapi yang sudah penyakitan? Semua orang juga sudah memiliki rasa curiga kepada Bapak. Lalu apa yang mau Bapak sembunyikan? Semuanya sudah jelas, Pak. Sapi itu aja ngamuknya nggak normal, Pak. Kalau saya bilang jangan so tahu ya jangan. Kenapa kalian ini keras kepala? Hah? Kenapa kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Karena sudah banyak sapi yang dijual oleh Bapak meninggoy dengan cepat. Bahkan kondisi sapinya itu sangat mengenaskan, Pak. Sapi, tunggu. Wah, Pak Rama, ini udah gak bener sih. Bener, Bu, ini udah gak bener. Ternyata kamu ada di sini, sapi. Ayo pulang. Kamu itu harus terjual. Kalau kamu seperti ini, aku tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Kamu ngapain sih ngejar-ngejar sapi ini kayak orang gila, ha? Biarin aja sapi penyakitan ini pergi. Buat apa mempertahankan sapi yang udah gak layak, Pak? Sapi ini masih layak, Bu. Kamunya aja yang gak tahu. Kamu itu kapan ada di pihak aku sih, Bu? Kenapa kamu selalu ada di pihak orang-orang yang jujur, ha? Kenapa kamu gak berpihak sama suami kamu sendiri, Bu? Buat apa aku berpihak ke kamu, Pak? Sedangkan perilaku kamu aja melebihi setan, Pak. Bahkan lebih jahat dari setan. Sapi gak sehat aja kamu jual, Pak. Coba di mana otak kamu, Pak? Coba deh,
Kamu pikir baik-baik, Bu. Kalau sapi ini nggak terjual, kita bisa aja bangkrut, Bu. Emangnya kamu mau hidup miskin, ha? Emangnya kamu mau kalau kita cuma makan sama tempe aja, ha? Lebih baik aku makan sama tempe setiap hari daripada aku harus makan uang haram itu, Pak. Aku nggak mau ya kamu menafkahi aku dengan uang haram itu. Jadi kamu buang aja semua uang hasil menjual sapi itu, Pak. Ini adalah teguran untuk Pak Minho. Selama ini Bapak selalu berbuat curang, Pak. Coba aja Bapak menjual jujur sapi ini, Pak. Bapak tidak akan mendapatkan teguran ini, Pak. Benar itu, Pak Minho akan selalu diikuti oleh azab ini, Pak. Dan Bapak tidak akan bisa menjual sapi-sapi penyakitan lagi. Walaupun sapi itu terlihat sehat, Bapak tetap gak akan bisa berjualan, Pak. Jangan sembarangan ya kalian berdua. Kalian tahu apa soal urusan dewasa? Saya akan tetap menjual sapi dan kalian tidak punya hak untuk melarang saya atau memberitahu hal yang tidak pasti seperti tadi. Kemana sapi tadi, Bu? Kenapa tiba-tiba nggak ada, Bu? Siapa yang berani ambil sapi aku, Bu? Kamu pasti lihat orangnya yang ambil sapi aku kan, Bu? Ayo jawab, Bu. Aku nggak boleh kehilangan sapi itu. Sapi itu menghilang dengan sendirinya, Pak. Kamu nggak perlu cari sapi itu lagi, Pak. Percuma, karena kamu nggak akan pernah nemuin sapi itu, Pak. Makanya, kalau dikasih tahu itu dengerin, Pak. Jangan apa-apa percaya diri. Sebenarnya nggak ada salahnya Bapak percaya diri. Cuma ya jangan berlebihan juga, Pak. Diam, jangan ikut campur dengan urusan saya. Besok saya akan menjual sapi itu ke pasar lagi. Ada nenek cantik. Ayo, Nek, beli lagi sapinya. Yang kemarin juga masih sehat kan, Nek? Nih, hari ini saya bawa sapi yang lebih baik lagi, Nek. Nggak mau nenek kapok. Mana harganya mahal banget lagi. Jadi nenek gak mau beli lagi. Lebih baik nenek beli di tempat lain aja, Pak. Kok sapi-sapi itu bisa ngamuk ya? Padahal sapinya biasa aja deh. Kok pasti tawarin ke orang langsung ngamuk-ngamuk gitu ya? Itu sudah sering terjadi, Bu. Bahkan sudah beberapa kali hal ini terjadi. Tapi Pak Minho gak nyerah. Dia tetap berjualan dengan baik. Kenapa orang-orang pasar ini nggak ada yang komplain? Harusnya pedagang di pasar ngelarang Pak Minho untuk datang ke sini. Sudah, Bu. Cuma Pak Minho itu nggak mau dengerin kita. Dia keras kepala. Kalau kayak gitu sih susah, Pak. Kayaknya ini juga azab buat Pak Minho deh. Soalnya dia jual sapi penyakitan. Bisa jadi, Bu. Kita nggak ada yang tahu azab seseorang itu akan seperti apa. Jadi mungkin ini yang didapat dari Pak Minho. Kenapa harus lari ke arah sungai lagi? Apa ini beneran azab buat aku ya? Semua yang dikatakan ketiga anak itu beneran terjadi. Pasti Pak Minho mau ngejar sapi-sapi itu lagi. Padahal percuma, sapi-sapi itu nggak bakal bisa didapat lagi. Biarin aja, Pak. Nanti juga dia merasa capek sendiri. Kira-kira apa yang terjadi ya? Apa ada kekuatan gaib yang sedang menghukum Pak Minho ya? Soalnya ini bukan hal yang biasa. Ini benar-benar bikin kepala pusing. Bahkan bikin saya tercengang. Gak ada yang bisa menjelaskan semua ini, Pak. Karena kejadian ini gak pernah terjadi sebelumnya. Baru kali ini juga saya melihat ini, Pak. Saya juga sama, Bu. Ini pertama kalinya saya lihat ini. Cuma gak ada yang harus kita pikir aneh lagi sih. Kuasa Allah itu sangat besar. Benar banget itu. Saya harap setelah ini Pak Minho sadar deh. Mumpung umur dia masih muda. Jadi kesempatan Pak Minho untuk berubah itu masih banyak. Kira-kira Pak Minho berubah gak ya? Saya kok gak yakin kalau Pak Minho bakal berubah. Dia kan seenaknya kayak gitu. Bahkan seperti manusia yang tak punya hati. Hahaha. Gak ada yang mustahil kalau soal itu, Bu. Kita nggak tahu hati seseorang itu seperti apa. Bener, semoga aja hati Pak Minho berubah jadi hati yang lembut, penuh kasih dan sayang. Semoga nggak berani aneh-aneh lagi deh. Amin. Bu, kita benar-benar udah bangkrut. Kita nggak punya apa-apa lagi. Semua sapi itu nggak ada. Bahkan uang aja udah nggak ada, Bu. Gak apa-apa, Pak. Ini yang aku tunggu. Bahkan dari dulu aku selalu mengharapkan ini, Pak. Cuma baru sekarang Allah mengabulkan doa aku, Pak. Aku nggak boleh jualan ke pasar lagi, Bu. Semua orang ngelarang aku, Bu. Nggak ada yang ngasih toleransi ke aku, Bu. Gak apa-apa, Pak. Nah, waktu panjang ini kamu gunakan sebaik mungkin ya. Jangan kamu pakai berbuat curang lagi, Pak. Kesempatan itu gak datang 2 kali, Pak. Jadi jangan menyia-nyiakan ini ya, Pak. Iya, Bu.
Aku juga nyesel banget, Bu. Kebohongan yang aku lakukan ini benar-benar bikin aku kehilangan segalanya. Sekarang aku nggak punya apa-apa yang bisa aku jual. Gak apa-apa Pak, kamu bisa cari pekerjaan yang lain Pak. Kamu perbanyak rasa sabar ya Pak. Jangan menyerah sebelum berperang. Iya, Bu. Aku nggak akan pernah nyerah. Aku juga akan perbaiki diri aku sebaik mungkin. Aku janji, Bu. Aku nggak akan berbuat curang lagi. Semangat ya Pak, kamu pasti bisa merubah diri kamu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.